Berikut presentasi dari jurnal yang berjudul Pengaruh Rendahnya Literasi Terhadap Aktivitas Provokasi. Jurnal dan presentasi kali ini dibuat oleh anggota kelompok sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pendahuluan. Di pendahuluan, terdapat 3 bahasan. Yang pertama, ada permasalahan dan latar belakang, yaitu hal apa sih yang menurut kita untuk melakukan penelitian ini. Yang kedua, ada penelitian yang dilakukan dan yang tidak kami lakukan berdasarkan sumber referensi yang kami cari. Dan yang ketiga, ada urgensi, tujuan, dan manfaat. Oke, selanjutnya penelitian kami dilatar belakangi oleh selebgram sekaligus YouTuber yang dikenal sebagai Ratu Hoax, di mana selebgram ini memberikan sebuah tips dan cara untuk membuat hand sanitizer dan diffuser penangkal virus COVID-19 yang dapat dilakukan dengan sendiri. Selebgram tersebut memberikan suatu tipsnya pada saat pandemi berlangsung di awal-awal, di mana kepanikan masyarakat itu masih tinggi-tingginya. Hal tersebut dinilai salah dan keliru oleh para netizen, masyarakat, dan beberapa akademisi yang terkait dengan bidangnya. Akhirnya kolom komentar sosial media selebgram ini tuh dibanjiri oleh kritikan dan komentar negatif dari netizen. Hal tersebut dapat terjadi karena ketidaktahuannya akan ilmu medis tersebut dan diketahui juga bahwa selebgram tersebut tuh tidak memiliki latar pendidikan di bidang kesehatan. Selanjutnya, ada salah satu referensi yang kami cari untuk menjadi acuan kami melakukan metode penelitian yang bersumber dari The Conversation yang berjudul Penelitian di Indonesia bahwa umur tidak mempengaruhi kecenderungan orang menyebarkan hoax. Nah, berdasarkan referensi tersebut didapatkan 2 metode penelitian. Yang pertama ada survei responden, yaitu memberikan kuesioner kepada responden mengenai hal-hal yang dapat memperoleh informasi yang ingin mereka cari. Dan yang kedua, ada hoax broadcast test, yaitu menguji coba langsung. Nah, dari 2 metode penelitian tersebut yang kami lakukan hanyalah survei responden. Kemudian, penelitian kami ini memiliki urgensi, tujuan, dan manfaat. Urgensi tersebut adalah memberitahu seberapa pentingnya sih literasi di masyarakat. Kemudian ada tujuan, yang pertama yaitu mengetahui kaitan minimnya literasi dengan kegiatan provokasi, di mana provokasi itu kegiatan yang saling mengaruhi dan dipengaruhi. Yang kedua, ada menemukan solusi menanggapi hoax dengan baik dan benar. Selanjutnya ada manfaat, yaitu kami ingin pembaca mengetahui kaitan minim literasi dengan provokasi, dan pembaca lebih tergerak untuk melakukan literasi. Selanjutnya ada metode penelitian yang kami gunakan untuk membuat jurnal ini, yaitu deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan karena metode ini bisa menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, dan bisa menggunakan studi komparatif atau perbandingan, dan juga korelasional atau hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Penelitian ini dilakukan di rumah masing-masing peneliti dengan awal mulanya menentukan rencana yang akan dilakukan untuk membuat jurnal ini, dan akhirnya kami juga melakukan pengumpulan data lewat kuesioner online melalui Google Form yang kami sebarkan kepada teman-teman atau relasi-relasi kami yang akhirnya menghasilkan 80 responden. Berikutnya, saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai pembahasan. Hasil dari pembahasan ini kami peroleh dari kuesioner dan referensi jurnal. Berdasarkan kuesioner dengan 80 partisipan dengan usia rata-rata partisipan 16-20 tahun, diperoleh bahwa penyebab terbesar dari memprovokasi dengan 55% partisipan berpendapat bahwa orang memprovokasi karena mempunyai tujuan tertentu seperti keinginan memprovokasi, kepentingan yang berbeda, kepentingan golongan atau pribadi, atau kepentingan-kepentingan lainnya yang ingin menjatuhkan salah satu pihak. Selain itu, sebanyak 12% berpendapat bahwa penyebab orang memprovokasi itu karena ada perasaan emosional pada dirinya seperti kebencian, amarah, iri, ketidakpuasan, dan rasa kurang simpati. Terus sebanyak 4% berpendapat bahwa ada tindakan yang menyinggung sara. Sebanyak 7% berpendapat ingin memenuhi perasaan tertentu seperti rasa puas, rasa jahil, dan ingin melihat reaksi orang lain. Sebanyak 8% karena butuh perhatian dengan rasa ingin didengar. Dan sebanyak 14% dengan alasan lainnya seperti ingin mencari cerah lain, fanatik pada suatu hal, kenyataan yang tidak ideal, dan tidak percaya diri. Penyebab orang terprovokasi menurut tanggapan responden melalui hasil kuesioner adalah sekitar 32% dari 80 partisipan berpendapat bahwa penyebab orang mudah terprovokasi
ialah minimnya ilmu yang dimiliki akibat kurangnya literasi, malas dalam mencari informasi lebih lanjut, dan kurang bisa menganalisis informasi yang diperoleh. 27% dari total partisipan menjawab bahwa orang mudah terprovokasi akibat adanya orang yang memprovokasinya dengan sangat meyakinkan, terlihat dari sikapnya yang menggebu-gebu. Kemudian, orang yang memprovokasinya merupakan orang yang dipercaya, lalu informasi tersebut merupakan opini dari orang lain dan terlihat akurat. Apabila dilihat dari sisi orang yang terprovokasi, ia tidak memiliki pendirian, sehingga mudah terprovokasi. Sekitar 25% dari total partisipan berpendapat bahwa orang yang terprovokasi memiliki keadaan emosional, seperti cemas, tersinggung, memiliki rasa empati, dan informasi yang dibawakan oleh orang yang memprovokasi mengandung hal yang sensitif. 7% dari total partisipan berpendapat bahwa orang mudah terprovokasi akibat adanya rasa solidaritas yang dimiliki, sehingga ikut menyetujui informasi yang diberikan. Sekitar 9% dari total partisipan sisanya memiliki jawaban yang beragam, seperti 3 orang menjawab informasi tersebut adalah berita hoax atau berita palsu yang disuarakan dengan provokatif, 2 orang menjawab informasi yang diberikan kurang lengkap, serta adanya perbedaan cara pandang dari informasi yang dijawab oleh 1 orang. Cara menanggapi unsur provokatif menurut tanggapan responden melalui hasil kuesioner dengan jawaban yang paling mendominasi adalah membaca dan mencari sumber lain. Membaca tuntas informasi tersebut dan cari kebenarannya dari 2 sudut pandang, lalu pahami, cermati, dan analisis. Apabila perlu, diskusikan dengan orang lain. Sekitar 35% partisipan menjawab hal tersebut. 5% dari partisipan memilih untuk mengabaikan dan tidak menanggapi informasi tersebut. 1% dari partisipan menanggapi dengan membantu melaporkan kepada yang berhak. Sekitar 59% tanggapan lainnya memiliki jawaban beragam, seperti tenang dan tidak gegabah saat menerima informasi tersebut dan melihat situasi. Memberi pencerdasan kepada orang yang menyebarkan informasi tersebut, membalas dengan fakta, dan menanggapi informasi tersebut dengan sopan. Program ini diperoleh dari data kuesioner. Sebanyak 4% orang tidak setuju dengan pernyataan yang tertera tersebut dan 96% setuju dengan pernyataan tersebut. Dari diagram ini kita ambil dari orang-orang yang setuju dengan pernyataan tersebut. Sebanyak 76% berpendapat bahwa kurangnya literasi dapat menimbulkan mudah percayanya terhadap suatu informasi tanpa tahu kebenarannya sehingga mudah tertipu. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan, pemahaman sehingga mudah tertipu. Sebanyak 8% berpendapat bahwa kurangnya literasi dapat membuat seseorang mudah menyimpulkan informasi karena jika ada suatu informasi mereka tidak membacanya secara rinci. Terus sebanyak 16% memberikan alasan yang beragam seperti kurangnya literasi dapat berpengaruh terhadap keakuratan informasi, cara berpikir menjadi kurang terasah, critical thinking ataupun critical reading-nya menjadi kurang sehingga minimnya sumber informasi yang terpercaya. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari pembuatan jurnal dan pengambilan data yang sudah kami ambil mengenai pendapat kegiatan provokasi, baik memprovokasi atau juga terprovokasinya seseorang akan suatu berita, bisa disimpulkan bahwa kegiatan memprovokasi bisa terjadi dengan adanya tujuan tertentu dari seseorang atau sekelompok orang yang ingin memprovokasi orang lain, baik didasari dari pengetahuan atau perasaan pribadi dan atau kelompok seseorang tertentu yang memiliki tujuan untuk memprovokasi tersebut. Sedangkan kegiatan terprovokasi sendiri sangat sering terjadi karenanya kurangnya literasi yang dimiliki untuk meneliti sebuah topik terkait, dan sering juga terjadi kegiatan memprovokasi dilakukan oleh orang yang sudah dipercaya sehingga mudah saja diterima tanpa perlu dicari tahu lagi lebih mendalam soal topik terkait tersebut karena sudah merasa pasti topik yang diberikan tuh sudah pasti benar. Lingkungan juga sangat mempengaruhi adanya kegiatan memprovokasi dan terprovokasi ini. Dengan semua hal yang sudah ditentukan harusnya kita tahu bagaimana cara menanggapi informasi-informasi yang sudah diberikan. Cara yang paling disarankan itu dengan mencari tahu informasi lebih teliti dan menganalisanya lebih baik karena kegiatan memprovokasi dan terprovokasi ini sangat berpengaruh dengan kurangnya literasi. Kurangnya literasi bisa membuat seseorang atau sekelompok orang menerima informasi tanpa menyaringnya terlebih dahulu, dan itu bisa sangat berpengaruh dengan emosional atau dengan pemikiran-pemikiran selanjutnya. Kurangnya literasi juga bisa menyebabkan kita terlalu mudah percaya dengan informasi yang diberikan, walaupun mungkin informasi yang diberikan bukan informasi yang benar.
Berikut beberapa referensi yang kami gunakan dalam pembuatan jurnal. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami sangat menerima kritik dan saran yang akan mungkin bisa diberikan oleh teman-teman. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.